selesai. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pimpinan sidang. Matur suwun. Terakhir ya Pak Ardi ya. Saya ucapkan selamat sudah sampai ujian terbuka. Mudah-mudahan hari ini lulus dengan baik. Amin. Baiklah Pak Ardi, saya penanya terakhir. Saya melihat dari background saja, maka sebenarnya saya belum puas sebenarnya di sini karena saya belum melihat tentang data. Jadi fenomena tentang data, kepuasan kerja dan kinerja karyawan di asuransi. Saya pengennya bahwa dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan itu apakah kinerjanya declining atau tidak? Mungkin Anda bisa menjelaskan gimana? Oh iya, terima kasih Pak Dr. Mulyanto Nugroho MM, CMA, CPA atas pertanyaannya. Memang untuk dapat melihat hasil kinerja daripada perusahaan asuransi jiwa ini, Promopindu sedikit kesulitan, ya. Terkecuali hanya berupa data bahwa ini loh hasil kerja kami, bahwa hasil kerja yang dicapai oleh perusahaan, oleh anggota karyawan kami adalah 3 polis. Ya, seingat saya bahwa memang kalau karyawan itu kan dari polis itu kan ya. Ya, dari polis. Apakah itu data polis itu tidak ada? Data polis itu sudah ada ditampilkan pada saat awal, ya, bahwa rata-rata produk asuransi jiwa untuk masing-masing perusahaan memproduksi di angka 3. Oh, ini setelah dilakukan penelitian kan? Ya. Maksudnya sebelumnya fenomenanya ada nggak hasilnya? Hasil misalnya dari poinnya itu ada enggak? Dari polisnya itu ada enggak? Artinya apakah seluruh asuransi jiwa itu diajar di Batam enggak itu kira? Promopindus tidak mendapatkan data itu karena mereka membuat itu berupa 1 tahun. Jadi masing-masing orang yang ditanyakan bahwa hasil rata-rata produksi satu orang itu 3. Untuk data per tahunnya sebelumnya adalah mereka berhasil 4, kemudian tahun berikutnya menjadi 3, berikutnya menjadi 2, itu tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Kalau saya melihat judulnya Promopindus, saya melihat ini semuanya sudah diteliti oleh peneliti. Saya yakin ini, kalau saya searching tadi udah semuanya diteliti. Kira-kira Promopindus ngambil celah di mana tentunya di sini? Originalitasnya di mana? Atau novelty-nya di mana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang dari riset gap yang Promopindus dapatkan ke masing-masing variabel ini telah dilakukan penelitian oleh penelitian terdahulu. Betul. Ya. Namun untuk perusahaan asuransi jiwa, ya, dan mengintegrasikan dari masing-masing variabel yang menjadikan OCB menjadi intervening dan kepuasan kerja menjadi intervening secara bersama dari keempat variabel independen, intervening 2 dan dependen 1, ini belum Promopindus dapatkan. Yang saya tanyakan, kalau variabelnya ini sudah diteliti oleh peneliti terdahulu, apakah yang menjadi originalitas itu hubungannya? Apakah indikatornya? Kalau objek berbeda, sebetulnya ini adalah bukan originalitas. Terima kasih. Memang kalau telah dilakukan terhadap penelitian itu pada variabel yang sama dengan objek yang berbeda, itu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Maka itulah menjadi temuan. Sehingga yang menjadi temuan yang di hasil ini adalah hasil yang pengaruh tidak signifikan tadi. Dan ditambah juga dengan apa? Dengan yang dilakukan pada objek perusahaan asuransi jiwa ini belum ada dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oke, pertanyaan yang terakhir, pas. Pertanyaan terakhir, saya melihat bahwa ada sejumlah karyawan di Batam itu, karyawan asuransi adalah 1414. Ya, saya tanyakan, apakah ini karyawan lepas atau karyawan tetap? Saya melihat bahwa di asuransi hampir rata-rata adalah karyawan lepas. Ya, di asuransi jiwa, Promopindus telah menanyakan secara langsung bahwa mereka memang membagi 2 bentuk karyawan. Asuransi dinas dalam yang melayani petugas. Cukup. Matur suwun, cukup.
karena waktunya habis. Selesai. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk penanya akademik. Yang pertama pada Ibu Dr. Tri Anjarwati MM. Monggo, Anjar. Terima kasih Bapak Ketua. Sebelumnya saya ucapkan selamat Pak Suhardi. Sebentar lagi gelarnya tambah 1 doktor. Amin. Kalau melihat penelitian Bapak ini tentang motivasi kerja pada perusahaan asuransi di Batam. Asuransi merupakan produk abstrak. Bagaimana cara Bapak mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadikan motivasi kerja karyawan asuransi dan mengukur motivasi yang Bapak teliti? Terima kasih. Mohon dijelaskan. Terima kasih Bu Dr. Tri Anjarwati MM atas pertanyaannya. Memang untuk memotivasi dari petugas asuransi ini sesuai dengan apa yang indikator Profesor Penuh dapatkan, yaitu hierarki dari kebutuhan. Nah, umumnya orang yang bekerja itu adalah berorientasi kepada yang menjadi motivasi dia bekerja itu apa? Ya, ada yang salary, ya. Ada yang juga menginginkan dari karir, ya. Tapi ada juga yang menginginkan dia bekerja itu hanya sekedar untuk mencari kesibukan tersendiri yang berada di rumah daripada suntuk, maka dia lebih baik mencari kegiatan lain daripada ngerumpi kepada tetangga. Nah, maka seorang pemimpin yang dalam hal ini pemimpin asuransi, dia harus tahu persis kira-kira apa yang menjadi motivasi karyawan tersebut bekerja di perusahaannya. Karena itu pada saat interview dia harus dapat mencatat kira-kira faktor apa dia bekerja di perusahaan asuransi itu. Apabila dia bekerja untuk mencari kesibukan, maka dia harus memotivasi bekerja di perusahaan ini tidak harus mengutamakan absensi. Maka cukup memberi dia kebebasan untuk masuk dan keluar kantor, tidak harus jam 8, pulang jam 5. Tapi memberi kesempatan itu. Tapi apabila dia berorientasi karir, maka karir harus dapat dijelaskan dengan baik bahwa jenjang dia apabila dia bekerja di perusahaan asuransi ini ingin mendapatkan karir, maka ini produksi ini harus dicapai. Produksi ini harus dicapai, maka dia harus mencapai targetnya ditetapkan. Nah, ketika dia ingin bekerja di perusahaan asuransi dengan jabatan income, ya, maka dia harus mencari sebanyak mungkin nasabah. Dengan cara lain adalah dengan menentukan bahwa satu hari dia harus mengunjungi 4 nasabah. Kalau 1 bulan 25 hari kerja 100 nasabah, tidak mungkin 4 nasabah yang tidak dapat untuk dijadikan untuk nasabah tersebut. Selesai. Cukup matur suwun Banjar. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Harrison MSc.